Eternal Secret King, Chapter 211. Bab 211, Binatang Kecil yang Mengerikan. Binatang kecil mengangkat kepalanya dan mengendus dengan hati-hati lagi, seolah membuat konfirmasi. Setelah beberapa saat, ia memanjat tubuh Suzimo. Suzimo dalam posisi lotus dan tidak terlalu tinggi. Namun, karena binatang kecil itu terlalu pendek, ia mencoba memanjat dari bawah baju Suzimo tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba. Sebaliknya, itu jatuh dan berguling, menyebabkan serangkaian tawa. Banyak tetua agung mulai pergi. Tidak ada artinya tinggal di sini lebih jauh. Meskipun beruang hitam itu sangat lucu, itu hanyalah binatang buas belaka, tidak seperti kelinci dan anjing di pinggir jalan. Suzimo tidak peduli apa, dia akan membesarkan binatang kecil ini dan membuatnya menjadi keberadaan yang kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang buas? Dia juga tidak memiliki akar roh. Tapi sekarang, bukankah dia berhasil menjadi seorang kultivator juga? Tidak ada yang bisa memutuskan bagaimana mereka dilahirkan. Namun, jalan yang mereka ambil dan pencapaian mereka di masa depan akan bergantung pada ketekunan dan kesempatan mereka. Binatang kecil terus berguling beberapa kali, menutupi tubuhnya dengan debu. Dengan mata terpejam, ia mengusap kaki Suzimo dengan lembut dalam kesedihan. Suzimo mengeraskan hatinya dan tetap diam. Dia tidak membantu binatang kecil itu, berharap dia bisa memanjat sendiri. Ya, binatang kecil itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang ompong. Dengan seluruh kekuatannya, dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan dengan menyedihkan. Hati Suzimo melembut dan dia tidak bisa bertahan lagi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengangkat binatang kecil itu. Mungkin karena baru lahir, binatang kecil itu tidak besar. Dengan panjang sekitar setengah kaki, itu pas dengan telapak tangan Suzimo. Terkekeh, Suzimo memegang binatang kecil dengan tangan kirinya dan menggodanya dengan tangan kanannya. Simo, anugerah beruang hitam ini terlalu buruk. Jangan menandatangani sumpah darah dengan itu, pria tua yang acak-acakan itu khawatir dan datang untuk mengingatkannya. Meskipun kekuatan sumpah darah kuat, kekuatannya akan melemah jika seseorang membuat terlalu banyak sumpah darah. Sulit untuk menjamin bahwa binatang iblis tidak akan mengkhianati dan membunuh pemiliknya di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya hanya akan menandatangani sumpah darah dengan satu binatang iblis, paling banyak 2. Di mata orang tua yang acak-acakan itu dan orang lain, hidup Suzimo bisa berada dalam bahaya jika dia terus menandatangani sumpah darah dengan binatang iblis. Master Sekte Ling Yun juga mengangguk ke arah Suzimo. Binatang kecil ini belum mendapatkan perasaan. Angkat saja dengan santai dan jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Ling Yun berbalik untuk pergi. Kepala Suzimo menunduk dalam diam. Ketika 5 master puncak melihat itu, mereka mengira dia menerima pukulan besar dan sangat kecewa. Mereka hanya bisa menghela nafas ringan dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, Suzimo sedang melihat binatang kecil yang tergeletak di pangkuannya dengan tatapan aneh, tampaknya sedang berpikir keras. Awalnya, Suzimo mengira bahwa binatang kecil itu adalah binatang buas biasa juga. Mungkin itu benar-benar anak beruang hitam yang belum mendapatkan perasaan dan hanya lucu. Namun, tindakan binatang buas sebelumnya mengubah pikiran Suzimo sepenuhnya. Binatang kecil itu jelas tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Sebelumnya, Suzimo menggoda binatang kecil dengan tangan kanannya. Segera, ekspresi binatang kecil itu berubah. Sepertinya dia merasakan sesuatu dan menjulurkan hidungnya, mengendus tangan kanan Suzimo dengan hati-hati. Akhirnya, binatang kecil itu membuka mulutnya dan menjilat ujung jari Suzimo. Akhirnya diubah ke posisi nyaman sebelum tertidur. Tindakan itu sepertinya bukan apa-apa. Namun, hal itu menimbulkan kegemparan besar di hati Suzimo. Tangan kanannya dapat dianggap sebagai kartu truf terkuatnya, membantunya melarikan diri dari bahaya 2 kali. Tak seorang pun di seluruh gua tinggal tahu tentang rahasia di balik tangan kanannya. Bahkan Bangau senior tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, binatang kecil baru saja lahir dan bisa merasakannya tanpa bisa membuka matanya. Itu mencoba yang terbaik untuk datang dan meraih tangan kanannya. Ini jelas bukan kebetulan. Derek senior belum pergi dan masih berada di dalam gua. Suzimo menoleh dan tidak bisa tidak bertanya, "Senior, apakah kamu mengenali binatang kecil ini?" Bangau senior berjalan perlahan, berdiri di depan Suzimo dan memandangi binatang kecil itu dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingat pernah melihat binatang iblis seperti itu. Mungkinkah buku-buku kuno meninggalkannya?" Suzimo bertanya lagi. "Itu mungkin," Derek senior berkata dengan suara rendah, "lagi pula, sudah lama sekali sejak zaman purba sampai sekarang. Ditambah dengan banyak binatang iblis yang telah punah, ada kemungkinan itu bisa ditinggalkan." Berhenti sejenak, Bangau senior melanjutkan, "Namun, memang benar bahwa tidak ada fenomena universal, warna-warna spektakuler, atau kisetan ketika binatang ini lahir. Mungkin itu hanya beruang hitam biasa." Saat dia mengatakan itu, Bangau senior membungkuk dan mengulurkan tangan, ingin menyentuh binatang kecil itu. Tiba-tiba, binatang kecil yang awalnya tidur terbangun. Meski matanya masih tertutup, jelas dia sedikit gugup. Seolah merasakan aura asing mendekat, binatang kecil itu menjulurkan kepalanya dan mengendus. Cakar yang awalnya dicabut mengintip keluar secara bertahap, memperlihatkan kilatan dingin dan gelap. Indra yang sangat tajam, mata Suzimo berbinar. Binatang kecil lahir kurang dari 1 jam yang lalu dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Namun, dalam tidurnya, ia masih bisa merasakan aura asing dan tersentak bangun. Dengan reaksi seperti itu adalah bukti bahwa binatang kecil itu luar biasa. Suzimo sedikit senang. Derek senior membeku sesaat sebelum terkekeh. Anak kecil ini cukup tajam. Dengan mengatakan itu, Bangau senior mengulurkan jarinya dan mengetuk dahi binatang kecil itu dengan penuh perhatian. Seketika, binatang kecil mundur dengan tergesa-gesa. Namun, itu terlalu lambat dan belum memiliki keseimbangan yang baik dari tubuhnya. Seakan menyadari bahwa ia tidak bisa menghindarinya, binatang kecil itu dengan tergesa-gesa menjulurkan cakarnya dan mencakar telapak tangan Bangau senior dengan gerakan panik. Saat melihat itu, Suzimo tersenyum. Binatang kecil ini cukup menarik untuk berpikir bahwa itu tahu bagaimana melakukan serangan balik. Suzimo hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa ada yang aneh dengan tatapan Bangau senior. Dia berdiri di tempatnya, membeku dan tidak bergerak. "Senior, ada apa?" Suzimo mengerutkan kening dan bertanya secara otomatis. Salah. Setelah beberapa saat, Bangau senior tersentak dari pingsannya seolah-olah dia sangat terkejut. Agak aneh, dia bergumam berulang kali, "Salah. Kami semua salah." "Apa maksudmu?" Suzimo bingung. Bangau senior memandangi binatang kecil yang bersembunyi di pelukan Suzimo dengan tatapan menyala.
Bahkan, ada sedikit ketakutan saat dia bertanya dengan tidak yakin, anak kecil itu baru saja mencakarku. Itu benar, Su Zimo mengangguk, tidak mengerti apa arti senior bangau. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, itu menyakitiku. Su Zimo membeku di tempat, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kultivasi bangau senior tidak lebih lemah dari Tuhan yang baru lahir jiwa yang disempurnakan. Selain itu, menjadi iblis, tubuh bangau senior sangat kuat untuk memulai. Bahkan jika binatang kecil adalah binatang buas berdarah murni, cakarnya tidak akan menimbulkan ancaman apapun, itu hanya akan mencakar bangau senior seperti gatal. Tapi, bangau senior benar-benar merasakan sakit. Hal yang paling menakutkan adalah binatang kecil itu lahir kurang dari 1 jam. Jika goresan itu mendarat di tubuh Su Zimo sebelumnya, itu akan mengukir beberapa lubang di tubuhnya. Eternal Secret King, Chapter 212. Bab 212, Roh Malam. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul binatang kecil itu, tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya setelah ia dewasa. Latar belakang binatang kecil ini mungkin jauh dari sederhana. Jaga baik-baik dan itu pasti akan sangat membantu Anda di masa depan. Senior bangau berkata dan memandangi binatang kecil itu dengan hati-hati, matanya penuh dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini adalah binatang kecil yang tidak memiliki fenomena universal, warna spektakuler atau bahkan kisetan ketika lahir, bagaimana ia memiliki kekuatan destruktif seperti itu? Derek senior menggelengkan kepalanya dan pergi dengan bingung. Sebelum dia pergi, bangau senior masih khawatir dan berbalik untuk memperingatkan Su Zimo, ngomong-ngomong, awasi. Jangan biarkan itu berkeliaran di sekte. Jangan khawatir, senior, Su Zimo mengangguk. Aku akan menjaganya selama periode waktu ini dan tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sekarang Su Zimo memikirkannya, binatang kecil itu pada dasarnya adalah bayi baru lahir yang bahkan tidak bisa membuka matanya. Ia tidak tahu apa-apa dan berada pada posisi terlemahnya. Jika dia membiarkannya berkeliaran di sekitar sekte, itu mungkin akan kehilangan nyawanya. Bibir bangau senior berkedut dan dia memutar matanya seperti manusia. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada orang lain. Su Zimo, koma. Setelah bangau senior pergi, monyet, macan roh, dan bangau kecil datang. Sebelumnya, roh macan mengolok-olok monyet dan dipukuli oleh yang terakhir sementara bangau kecil menonton dengan gembira. Karena itu, tak satu pun dari ketiganya memperhatikan percakapan antara bangau senior dan Su Zimo. Setelah kembali, harimau roh memelototi binatang kecil itu dengan getir dan berpikir, beruang hitam. Aku benar-benar habis olehmu. Saya akan mengingat ini dan menyelesaikannya dengan Anda setelah Anda bertambah tua. Huff. Binatang kecil itu benar-benar terlalu kekar sehingga harimau roh khawatir akan dibunuh dengan satu pukulan. Hanya dalam sehari, binatang kecil itu bisa membuka matanya. Matanya gelap dan berkilau, memancarkan kecerdasan seperti sepasang permata yang mempesona. Pada hari itu, monyet, roh macan, dan burung bangau kecil meninggalkan sekte tersebut dan mendapatkan susu dari banyak binatang iblis, menempatkan semuanya di depan binatang kecil itu. Binatang kecil mengendus tanpa minum. Sepertinya agak meremehkan. Sebaliknya, binatang kecil itu memilih untuk terus menghisap jari tangan kanan Su Zimo. Mungkin karena kulit telurnya, binatang kecil itu tidak kelaparan selama seminggu penuh. Hal paling umum yang dilakukan binatang kecil itu adalah berbaring di pangkuan Su Zimo dan tidur nyenyak sambil mengunyah jari tangan kanannya. Selama periode waktu ini, Su Zimo juga memiliki pemahaman yang kasar tentang temperamen binatang kecil itu. Itu yang paling dekat dengannya dan akan menempel padanya setiap hari. Karena binatang kecil sangat peka terhadap aura asing, ia akan waspada atau bahkan membalas jika ada orang asing yang mendekatinya. Selain Su Zimo, itu juga relatif dekat dengan monyet, harimau roh, dan burung bangau kecil. Dari sudut pandang itu, mereka bertiga tidak menyia-nyiakan bulan mereka dengan sia-sia. Kadang-kadang, mereka berempat bahkan bermain-main di dalam gua dengan gembira. Setelah melihat itu, Su Zimo akan selalu merasakan kehangatan dan senyuman. Setelah seminggu, gigi binatang kecil tumbuh. Meskipun kecil, mereka sangat tajam dan tidak lebih lemah dari cakarnya. Namun, apa yang membingungkan monyet, harimau roh, dan burung bangau kecil adalah bahwa tidak peduli jenis makhluk roh yang mereka buru, binatang kecil itu hanya akan naik dan mengendus alih-alih memakannya. Bahkan jika lapar, ia akan memilih untuk menghisap jari Su Zimo daripada memakan makanan yang sebenarnya. Itu aneh. Su Zimo juga bingung. Bisakah binatang kecil menjadi vegetarian? Setelah dipikir-pikir, Su Zimo merasa itu tidak benar. Cakar dan gigi binatang kecil itu sepertinya tidak dimaksudkan untuk menjadi vegetarian. Beberapa hari ini, Su Zimo tidak banyak berkultivasi. Sebagai gantinya, dia secara khusus memurnikan beberapa kuali ramuan dan memilih yang bermutu tinggi dan sempurna untuk binatang kecil itu. Namun, monyet, harimau roh, dan burung bangau kecil adalah yang berjuang untuk itu sementara binatang kecil menolak segalanya. Itu aneh. Su Zimo menepuk kepala binatang kecil itu dan mencaci dengan ringan, kenapa kamu tidak makan semuanya? Kia, binatang kecil belum menguasai bahasa iblis dan hanya bisa berteriak dalam hias. Mengedipkan mata hitam intannya, dia tampak sedih. Hari ini, monyet dan bangau kecil pergi berburu. Su Zimo duduk di ranjang batunya dan memegang batu roh di kedua tangannya, tampaknya sedang berkultivasi dan tidak dapat diganggu. Kesempatan ada di sini. Harimau roh telah mengolah manual guntur void selama periode waktu ini dan merasa bahwa itu semakin kuat, itu sekarang menjadi roh iblis yayasan pendirian. Sambil menggosok-gosokkan cakarnya, harimau roh bersiap untuk mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran yang baik kepada binatang kecil itu. Itu ingin memaksakan citra makhluk yang perkasa, ganas, dan tak terbendung di hati binatang kecil itu. Beruang hitam, berhentilah tidur. Bangun. Harimau roh menyelinap di depan binatang kecil itu dan menggeram pelan, menamparkan kepala binatang kecil itu dengan backhand. Awalnya tertidur, tubuh binatang kecil itu bergetar dan menjulurkan cakarnya, menghalangi secara naluriah. Kilatan darah muncul. Beberapa lubang berdarah muncul di kaki harimau roh. Harimau roh itu tercengang. Binatang kecil juga benar-benar terjaga. Aduh, melolong kesakitan dengan wajah pucat, harimau roh memelototi binatang kecil itu dan menggertakkan giginya, menggeram, beruang hitam. Anda sama sekali tidak dapat dipercaya. Bahkan ketika Anda sedang tidur, Anda sangat gugup. Anda telah mengacaukan saya sampai mati. Binatang kecil itu membungkuk karena malu dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki harimau roh sebagai bentuk kenyamanan. Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Bahkan setelah beruang hitam ini lahir, aku masih yang terlemah, wajah roh macan berlinang air mata saat kesedihan membuncah dalam dirinya. Saat itu, monyet masuk ke gua tempat tinggal berlumuran darah. Itu membawa macan tutul di pundaknya, besar seperti gunung kecil dan ditutupi bulu hijau.
Macan tutul awan zamrud. Suzimo mengenali macan tutul itu pada pandangan pertama, itu adalah sisa binatang purba yang sangat kuat. Kepala Emerald Cloud Leopard hancur dan penuh dengan luka di mana-mana, jelas sudah mati. Monyet juga memiliki banyak luka di tubuhnya, itu adalah pertempuran yang menghancurkan. Saat mayat Emerald Cloud Leopard diletakkan, binatang kecil tiba-tiba melompat dari Suzimo dan berlari ke mayat untuk mengendus. Sing, binatang kecil merentangkan cakarnya dan memotong kulit dan daging macan tutul Emerald Cloud dengan mudah. Itu membuka mulutnya dan mengunyah sepotong daging, menelannya. Suzimo menyipitkan pandangannya saat melihat itu. Dia telah mengamati binatang kecil selama periode waktu ini. Dalam 10 hari terakhir, tubuh binatang kecil tumbuh lebih sedikit. Itu tidak lagi membengkak atau mirip dengan beruang hitam. Kepala binatang kecil itu menyerupai kepala anjing sementara sosoknya menyerupai harimau. Hitam pekat, tidak berbulu dan saat mencabut cakarnya, ia bisa berjalan tanpa suara. Suzimo memeriksa cakar dan gigi binatang kecil itu dengan hati-hati, apakah itu struktur atau ketajamannya, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, binatang kecil telah menunjukkan tanda-tanda bakat tempurnya yang menakutkan saat bermain dalam beberapa hari terakhir. Bakat tempur itu tampaknya merupakan naluri. Cakar dan gigi yang sangat tajam, indera penciuman yang tajam, kekuatan yang kuat, daya ledak, bakat tempur yang menakutkan. Seekor binatang iblis seperti itu praktis dilahirkan untuk membunuh. Di depan Suzimo, monyet, harimau roh, dan bangau kecil, binatang kecil itu sangat jinak dan menggemaskan. Namun, di larut malam, ia akan berdiri diam-diam dan berpatroli di gua, mengamati dengan tatapan dingin. Kadang-kadang, binatang kecil akan berdiri di luar gua dan melihat ke bulan purnama, memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan yang berubah-ubah dan misterius, itu seperti dewa yang berjalan melalui alam fana di malam hari. Bagaimana kalau kami memanggilmu roh malam mulai sekarang? Suzimo bergumam. Eternal Secret King, Chapter 213. Bab 213, 3 murid warisan besar. Selama setengah bulan berikutnya, Suzimo menemukan bahwa Night Spirit, binatang kecil misterius, sangat pilih-pilih makanannya. Itu sama sekali tidak menyentuh daging binatang iblis biasa. Ketika datang ke sisa-sisa binatang purba, Night Spirit akan memilih untuk memakannya. Sepertinya itu juga tidak menikmatinya, makan sangat sedikit. Suzimo tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa mereka belum menemukan makanan yang tepat. Lagi pula, sebagian besar binatang iblis tidak akan memakan semua binatang iblis lainnya juga, mereka juga memiliki preferensi sendiri. Suzimo berencana untuk menunggu sampai Night Spirit lebih tua sebelum mengeluarkannya sehingga ia bisa berburu sendiri untuk melihat jenis binatang iblis yang disukainya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Night Spirit mulai menjadi lebih kasar seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh. Sebulan kemudian, pria tua yang acak-acakan itu datang berkunjung secara mendadak. Simo, aku punya kabar baik, dia berkata sambil tersenyum saat dia masuk, persiapkan dirimu. 3 hari kemudian, Wensuan dan beberapa tetua akan membawamu ke suatu tempat. Hah, di mana? Tanya Suzimo. 50 km jauhnya dari sekte itu ada lembah Dongling, tempat dengan medan unik yang merupakan tempat berkumpulnya roh alami. Semua kiroh di sekitar area itu dikumpulkan di lembah dan disuntikkan ke dalam kolam roh. Orang tua yang acak-acakan melanjutkan, setiap 10 tahun, ketika kolam roh diisi, itu akan terbuka sekali untuk penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan dari sekte untuk berkultivasi di dalamnya. 1 tahun kultivasi di dalam sama dengan 5 tahun di luar. Suzimo mengangguk. Dalam hal ini, lembah Dongling benar-benar tempat yang diberkati. Namun, keraguan muncul di hati Suzimo saat dia berkata, Tuan, saya tidak berada di pendirian yayasan yang sempurna. Pria tua yang acak-acakan itu tertawa kecil. Ini memang awalnya bukan urusanmu. Namun, Penatua Chen membuat saran untuk mengizinkan beberapa murid sekte dalam dengan bakat dan potensi luar biasa untuk berkultivasi di dalam kolam roh juga. Di aula utama Istana Ethereal, Penatua Chen bahkan menyebutkan namamu secara spesifik. Oh, Suzimo sedikit terkejut. Dia hanya bergabung dengan sekte dalam untuk waktu yang singkat dan sebagian besar dalam pengasingan. Karena itu, dia benar-benar tidak tahu siapa Penatua Chen ini. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, Zimo, ketika Anda melihat Penatua Chen 3 hari kemudian, pastikan untuk berterima kasih padanya dengan benar. Suzimo mengangguk. Setelah kembali ke sekte, jadwal Suzimo sangat padat. Selain meneliti teknik penyempurnaan senjata, dia harus mengerjakan formasi pedang cahaya lilin sambil meningkatkan keabadian dan kultivasi iblisnya sambil merawat roh malam. Jarang baginya untuk memiliki kesempatan seperti itu. Suzimo dapat memanfaatkan ini untuk mengesampingkan segalanya dan fokus pada kultivasinya sehingga dia dapat membuat terobosan lebih awal. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Suzimo tentu saja tidak dapat membawa monyet, harimau roh, dan burung bangau kecil bersamanya untuk perjalanan ini. Selain itu, lembah Dongling adalah tempat bagi para pembudidaya keabadian dan tidak ada gunanya bahkan jika monyet dan yang lainnya bergabung dengannya. Namun, ketika mendengar bahwa Suzimo akan pergi, Night Spirit hiaet tanpa henti dan bersikeras untuk ikut apapun yang terjadi. Setelah lama ragu, hati Suzimo melunak dan akhirnya dia menyetujuinya. Selama sebulan terakhir, di bawah perintah ketat Suzimo, Night Spirit tidak pernah melangkah keluar dari gua. Mungkin sudah waktunya untuk melihat dunia luar. Memikirkan hal itu, Suzimo menjejalkan Night Spirit ke dalam jubahnya dan memerintahkannya untuk tidak keluar sebelum meninggalkan gua. Tempat berkumpulnya adalah puncak depan sekte. Saat tiba, Suzimo melihat 2 wajah yang dikenalnya. Sedikit berlemak dan Leng Rou. Kak, ini, lemak kecil melambai padanya. Leng Rou sedikit mengangguk dan menyapa, saudara muda Su. Mengingat karakter Leng Rou, fakta bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu dan baik si kecil gendut maupun Leng Rou berada di tahap akhir yayasan pendirian. Tentu saja, itu tidak berarti kecepatan kultivasi Suzimo tidak cukup cepat. Itu sebaliknya, kecepatan kultivasi Suzimo sudah sangat cepat. Meskipun menghabiskan setengah dari usahanya untuk ramuan dan penyempurnaan senjata, formasi dan kultivasi iblis, alam kultivasi keabadiannya tidak ketinggalan. Di samping sedikit gemuk dan Leng Rou berdiri 30 murid sekte dalam yang aneh. Suzimo mengalihkan pandangannya. Murid-murid sekte dalam ini semuanya berada di tahap akhir yayasan pendirian. Suzimo mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak pembudidaya tiba secara bertahap. Menyurvei dari awal, baik itu para pembudidaya yang datang lebih dulu atau belakangan, Suzimo menyadari bahwa dia adalah satu-satunya penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Suzimo merasakan aura yang tidak biasa dan merasa ada yang tidak beres.
Jika perjalanan lembah dongling ini didasarkan pada kultivasi seseorang, murid pendirian yayasan tahap akhir harus diberi peringkat sebelum dia yang berada di pendirian yayasan tahap menengah. Jika dalam hal potensi dan anugerah, mengapa selain dia, yang lainnya semuanya berada di tahap akhir dan menyempurnakan pendirian yayasan? Pengaturan itu dipenuhi dengan konflik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Lihat, mereka adalah 3 murid warisan besar dari sekte kami. Sedikit gemuk berteriak pelan dan menunjuk ketiga orang yang terbang tidak jauh dari sana. Penggarap berjubah abu-abu di sebelah kiri adalah Ji Chengtian dan dikatakan bahwa dia adalah pendirian yayasan 4 meridian. Biasanya, penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan akan disebut dengan jumlah meridian yang telah mereka buka. Kultivator berjubah biru di sebelah kanan adalah Luo Yi dan dia juga merupakan yayasan pendirian 4 meridian. Di tengah adalah pemimpin dari 3 murid warisan besar, Qin Yu. Dia berada di pendirian yayasan 5 meridian dan juga merupakan sekte dalam nomor 1 yang sebenarnya. Aku bahkan mendengar dari master bahwa Qin Yu memiliki kesempatan untuk membuka meridian ke-6 sebelum kompetisi sekte. Biasanya, seseorang akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membentuk inti jika mereka membuka 4 meridian. Dalam kompetisi sekte, 4 penggarap pendirian yayasan meridian memiliki peluang untuk menduduki peringkat 10 besar sementara 5 penggarap pendirian yayasan meridian adalah penyusup untuk 10 besar. Adapun 6 penggarap pendirian yayasan meridian, itu dianggap sangat baik jika 1 atau 2 dari mereka muncul dalam kompetisi sekte setiap 10 tahun sekali. Dari sudut pandang itu, seseorang dapat memahami betapa berharganya salah satu dari 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak, manual pendirian yayasan Ethereal. Menumbuhkan pendirian yayasan Ethereal akan memastikan setidaknya 4 meridian tidak terkunci. Setelah itu akan tergantung pada anugerah, bakat, persepsi, dan nasib kultivator itu sendiri. Selama ribuan tahun, memang ada murid sekte yang membuka 6 meridian. Di daratan Tianhuang, bahkan jika mereka yang berada di 6 meridian yayasan pendirian terus berkultivasi sampai mereka berusia 100 tahun, mereka mungkin tidak dapat membuka meridian ke-7. Jika mereka ingin maju, mereka harus memasuki medan perang kuno. Itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa mendapatkan peluang menantang surgawi dan mengunci meridian ke-7, bahkan ke-8. Alasan mengapa pembudidaya ingin membuka meridian sebanyak mungkin bukan hanya karena peningkatan kekuatan, itu adalah persiapan untuk pembentukan inti. Kualitas inti emas yang terbentuk dari 4 meridian secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kualitas yang terbentuk dari 5 meridian. Kualitas inti emas dari 5 meridian tidak dapat dibandingkan dengan inti emas dari 6 meridian. Dikatakan bahwa setelah kualitas inti emas mencapai tingkat tertentu, energi roh dalam tubuh mereka akan mencapai keselarasan dengan langit dan bumi dan sebuah fenomena yang akan mengejutkan dunia akan lahir. Itu adalah fenomena inti emas yang terkenal di dunia kultivasi. Eternal Secret King, Chapter 214. Bab 214 Perubahan Cuaca. Sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya yang telah membentuk inti. Namun, tidak satupun dari mereka mencapai fenomena Golden Core. Karena setiap orang memiliki pembelajaran dan pengalaman yang berbeda, pemahaman mereka tentang pembentukan inti serta jumlah meridian yang dibuka juga berbeda. Banyak faktor yang berbeda akan membentuk berbagai fenomena Golden Core. Kekuatan yang dibentuk oleh fenomena Golden Core juga berbeda. Beberapa fenomena begitu kuat sehingga bisa mengguncang dunia dan membentuk tsunami saat dilepaskan. Namun, beberapa fenomena lain relatif lebih lemah. Seperti kata pepatah, sebuah fenomena pasti akan terjadi ketika 8 meridian dibuka. Namun, membuka 8 meridian sama sulitnya dengan naik ke langit itu sendiri. Ribuan tahun yang lalu, termasuk founder Master of Ethereal Peak, hanya ada satu orang yang membuka 8 meridian. Itu tidak lain adalah pemilik Mystic Gold Silk Armor, ahli menakutkan yang meninggalkan Void Thunder manual. Ayo sapa mereka. Tidak mudah melihat ketiga saudara senior ini. Sedikit gemuk membawa Su Zimo dan menangkupkan tinjunya, tersenyum. Salam, saudara senior. Qin Yu dan 2 lainnya menyapu pandangan mereka melewati sedikit lemak dengan cepat. Berhenti sejenak di Su Zimo, mereka menoleh ke samping dengan ekspresi dingin. Sedikit gendut tertawa malu, ketika dia melihat bagaimana ketiganya bereaksi, Su Zimo menghilangkan pikiran untuk menyapa mereka juga. Beberapa dari penggarap pendirian yayasan 1 dan 2 meridian yang disempurnakan lainnya memandang Su Zimo dan yang lainnya dengan tatapan tidak bersahabat juga. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sedikit gemuk menjelaskan, energi roh di kolam roh terbatas. Orang tambahan berarti kecepatan kultivasi yang lain akan turun juga. Kami awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari perjalanan lembah dongling ini. Sekarang, sama baiknya dengan kita mencuri sumber daya kultivasi mereka. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Leng Rou menggelengkan kepalanya. Kolam roh milik sekte dan itu bukan milik mereka. Selain itu, kami juga murid sekte tersebut. Meskipun begitu, mungkin bukan itu yang mereka pikirkan, kata Little Fatty dengan senyum pahit. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah ungu dan tampak angkuh tiba dengan pedang terbangnya bersama sejumlah murid sekte menemaninya. Feng Haoyu. Harus dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Feng Haoyu memang cepat. Dia sudah mencapai pendirian yayasan yang disempurnakan sekarang. Feng Haoyu melihat sekeliling dan benar-benar berjalan ketika dia melihat Su Zimo. Lama tidak bertemu, saudara muda Su. Dia tiba di depan Su Zimo dan berkata dengan senyum palsu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah kekalahannya dari Su Zimo di arena Spirit Peak. Su Zimo memandang Feng Haoyu dengan keheningan yang tenang. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Feng Haoyu telah menghentikannya 2 kali secara pribadi sebelumnya. Kedua kali, Su Zimo diperingatkan oleh persepsi rohnya terhadap niat membunuh Feng Haoyu. Namun, Feng Haoyu sekarang menyapanya seolah tidak ada yang salah. Mengingat sifat pendendam orang ini, apakah dia akan menurunkan statusnya dan melakukan hal seperti itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika hal-hal terjadi di luar kebiasaan. Feng Haoyu tersenyum dan bertanya, ada apa, saudara muda Su? Anda bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan saya. Kali ini, Feng Haoyu benar-benar tersenyum seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Apakah karena dia memasuki lembah dongling untuk berkultivasi? Mungkin tidak. Saat itu, 3 sosok muncul bersamaan dari jarak yang tidak jauh. Orang di tengah adalah Wen Xuan, Master Spirit Peak. Dia mengenakan jubah putih dan melakukan perjalanan melintasi langit dengan elegan. 2 lainnya adalah Golden Core juga, tetua sekte. Wen Xuan menyapu pandangannya ke murid-murid di bawah dan menganggukkan kepalanya sebelum melambaikan lengan bajunya. Kapal roh muncul dan mengembang bersama angin dalam sekejap mata. Itu memiliki ruang yang cukup untuk menampung ratusan orang. Ayo naik. Wen Xuan dan kedua tetua naik ke kapal roh terlebih dahulu dan berdiri di haluan. Banyak murid terbang ke bejana roh dengan pedang terbang mereka dengan ekspresi bersemangat.
Penggarap yang bisa menaiki bejana roh ini semuanya adalah murid yang diakui oleh sekte, fakta itu cukup membuat orang lain iri. Berubah menjadi seberkas cahaya, kapal roh itu merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo, sedikit gendut dan Leng Rou berdiri bersama dan mereka bisa merasakan angin melolong di telinga mereka sementara pemandangan berbalik dengan cepat. Menyapu pandangannya kedua tetua sekte, Su Zimo bertanya dengan lembut, yang mana dari mereka adalah tetua Chen. Sedikit gemuk menunjuk ke yang di sebelah kanan. Yang berjubah hitam adalah Penatua Chen dan yang di sebelah kiri adalah Penatua Yu. Apa kabar bro? Tidak apa, Su Zimo menjawab, saya hanya mendengar bahwa berkat saran Penatua Chen kami dapat mengambil bagian dalam perjalanan kultivasi kolam roh ini. Ya, aku juga mendengar tentang itu. Little Fat terkekeh, Penatua Chen benar-benar orang yang baik. Su Zimo tersenyum dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia merasa semakin tidak nyaman. Ada perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Melewati kerumunan, Su Zimo tiba di haluan kapal dan membungkuk dengan kepalan tangan. Salam, Master Puncak Wen Xuan dan para tetua. Saya Su Zimo. Wen Xuan sedikit menurunkan pandangannya dan mengangguk. Kedua tetua berbalik dengan tatapan bertanya juga. Lansia, saya agak khawatir. Apa? Nada bicara Wen Xuan dingin dan dia acuh tak acuh. Karena hubungannya dengan Feng Haoyu, Wen Xuan selalu berprasangka buruk terhadap Su Zimo. Su Zimo melanjutkan, hampir semua murid inti dari dunia yayasan pendirian dari sekte kami hadir untuk perjalanan lembah Dongling ini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte kami. Kami pasti tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat di kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Saat dia berbicara, Su Zimo memperhatikan ketiga ekspresi mereka. Ketika dia mendengar itu, Penatua Yu tidak bisa menahan tawa. Ayo kembali, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Wen Xuan menjawab dengan dingin, apakah Anda tahu apa artinya bagi siapapun untuk membunuh murid inti yayasan pendirian sekte kami? Sekte mana yang berani melakukan tindakan seperti itu di dalam wilayah dinasti Zhou besar? Penatua Yu juga tertawa. Meskipun kolam roh lembah Dongling hanya dibuka sekali dalam 10 tahun, bagaimana orang luar bisa mengetahui tanggal pastinya? Meskipun Penatua Chen tetap diam, tidak ada perubahan dalam emosinya dan dia masih tanpa ekspresi. Tidak dapat membaca, Su Zimo mengerutkan kening dan kembali ke tempatnya semula. 6 jam kemudian, sebuah lembah di depan bisa terlihat samar-samar. Di sini, sesampainya di atas lembah, bejana roh turun perlahan dan banyak pembudidaya melompat turun. Ada 2 inti emas yang mengawasi lembah Dongling. Ditambah dengan Wen Xuan dan kedua tetua, sekarang ada 5 inti emas dari puncak etiril yang menjaga tempat ini. Di tengah lembah Dongling ada kolam roh di mana permukaan airnya berkilauan cerah dan memancarkan ki roh yang kaya. Meski jaraknya ratusan meter, Su Zimo dan yang lainnya bisa merasakannya dengan jelas. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Sedikit gemuk mengeluarkan ekspresi mabuk saat dia menarik napas dalam-dalam dan memuji. Fufu, Feng Haoyu tertawa dan berkata dengan penuh arti, semuanya, bersenang-senanglah. Saat itu, awan gelap muncul di luar lembah Dongling, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam awan gelap bahkan ada bintik-bintik cahaya merah yang berkilau menyeramkan. Cuaca telah berubah. Eternal Secret King, Chapter 215. Bab 215 Perangkap. Oh, ekspresi Wen Xuan berubah saat dia melihat ke arah awan hitam yang masuk dengan tatapan menyipit. Ketika Su Zimo melihat awan hitam, dia mengerutkan kening dan merasakan deja vu. Awan hitam bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan berkilauan dengan lampu merah yang menyeramkan. Mereka tidak tampak seperti awan, melainkan Ciwaku, gagak bermata darah. Yang disebut awan hitam sebenarnya adalah gagak yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Lampu merah itu adalah mata burung gagak. Su Zimo mengenang pertempuran di luar kota Linfeng dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, berhati-hatilah. Mereka adalah orang-orang dari tambang roh di luar kota Linfeng. Mereka dari sekte iblis. Apakah mereka di sini untuk balas dendam? Wen Xuan menyipitkan matanya dan niat membunuh terpancar darinya. Kepada semua orang dari puncak etiril, tragedi yang terjadi di kota Linfeng dilakukan oleh sekte iblis. Namun, Su Zimo tahu dari Demones Ji bahwa bahkan sekte iblis tidak memiliki metode dan teknik kultivasi yang begitu kejam. Pada saat itu, dia percaya pada Demones Ji. Meskipun dia tampak sembrono dalam tindakannya, dia tahu batas kemampuannya dan menanggung kebanggaan sekte iblis. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh sekte iblis, dia tidak akan menyangkalnya. Su Zimo memandang si kecil gendut dan Leng Rou, berkata dengan suara rendah, jika situasinya tidak tepat nanti, cepat kabur. Apa? Sedikit gemuk terkejut, Leng Rou sedikit mengernyit juga. Keduanya belum menyadari bahayanya. Bagi mereka, sekte tersebut memiliki 5 inti emas di sini bersama dengan sekelompok penggarap pendirian yayasan teratas. Kekuatan yang begitu kuat lebih dari cukup untuk memusnahkan beberapa sekte kecil, jadi mengapa mereka perlu takut pada agresor yang masuk? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Feng Haoyu dan Penatua Chen sebelum mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi yang dibuat untuknya oleh Dewa Dao Api Ekstrim. Selama periode waktu ini, Su Zimo menghabiskan sebagian besar usahanya untuk meneliti teknik penempaan senjata, memahami formasi pedang cahaya lilin dan meningkatkan kultivasinya. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan senjata apapun. Pedang terbang ini adalah satu-satunya senjata roh bertingkat di tas penyimpanannya. Tak lama kemudian, awan tiba di atas lembah Dongling. Burung gagak bermata darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas, menutupi langit dan memancarkan kisetan yang tebal. Kultivasi mereka tidak lebih lemah dari penggarap pendirian yayasan. Langit langsung menggelap, banyak murid puncak etiril di lembah tampak mengerikan saat ketakutan melintas di mata mereka. Lagi pula, pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Mata burung gagak memancarkan cahaya merah darah saat mereka mendesis terus-menerus, memelototi para pembudidaya di bawah seolah-olah mereka bisa menyelam ke bawah dan mencabik-cabik semua orang kapan saja. Wajah kecil si gendut memucat saat dia menelan ludah dan berkata dengan ekspresi muram, ada lebih banyak makhluk terkutuk ini dibandingkan saat itu. Di pintu masuk lembah Dongling, sebuah kapal roh raksasa melaju dan ratusan pembudidaya melompat turun darinya. Di antara mereka, ada lebih dari 10 inti emas. Sisanya adalah semua penggarap pendirian yayasan dari berbagai tingkatan. Namun, jumlah mereka beberapa kali lebih banyak daripada murid puncak etiril. Ditambah dengan lautan burung gagak bermata darah di atas mereka. Baik itu dalam hal inti emas atau penggarap pendirian yayasan, puncak etiril pasti dirugikan. Ini jebakan, tidak ada jalan keluar dari situasi ini.
Dari ratusan pembudidaya dari bejana roh, pemimpin mereka adalah penggarap pendirian yayasan yang sempurna. Dia mengenakan satu set jubah merah dengan burung gagak terukir di lengan bajunya. Dengan kulit pucat, dia menggerakkan bibirnya dan tersenyum jahat. 10 inti emas mengelilinginya, melindunginya di tengah. Siapa kamu? Wen Xuan memelototi pembudidaya berjubah darah saat dia memegang jimat di tangan kirinya. Pedang terbang melayang di depannya dan nadanya dingin. Fufu, kultivator berjubah darah terkekeh dan berkata dengan santai, rekan Taois, tidak perlu gugup. Saya tidak datang dengan niat buruk. Jika kalian mau bekerja sama, saya bahkan akan memberikan kesempatan besar untuk kalian semua. Dengan sedikit jeda, dia mengubah topik pembicaraan dengan nada sedingin es, tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Jari-jari Wen Xuan bergerak saat dia menyulap rohnya, menyebabkan energi roh berputar di sekitar ujung jarinya, dia siap menyerang. Penatua Yu berdiri dengan ekspresi muram dan menggelengkan kepalanya, berkata dalam-dalam, jangan gegabah. Jika kita akhirnya berkelahi, murid kita akan mati dengan mudah di tempat ini. Mari kita periksa latar belakangnya terlebih dahulu. Menaikkan suaranya, Ketua Yu bertanya, rekan Taois, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Mengenai itu, aku orang yang cukup santai. Kultivator berjubah darah tersenyum tipis. Anda dapat memanggil saya sebagai tuan muda atau tuan. Terserah padamu, aku tidak akan memaksamu. Ekspresi Penatua Yu berubah mengerikan. Baik itu tuan muda atau tuan, itu menyiratkan bahwa dia harus tunduk pada pembudidaya berjubah darah ini. Penatua Yu adalah inti emas dan tidak mungkin dia akan menyetujui permintaan konyol seperti itu. Junior, tempat ini berjarak kurang dari 50 km dari Ethereal Sect. Jika saya mengirim pesan menggunakan bangau roh saya, itu tidak akan lama sebelum sekte kami mengirim bala bantuan. Jangan sombong sekarang, Penatua Yu berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, kultivator berjubah darah tertawa terbahak-bahak. Anjing tua, aku mencoba memberimu wajah tetapi kamu mencoba membuangnya. Pertama, dengan pasukan gagak darahku, bangau rohmu tidak akan pernah dikirim. Kedua, bahkan jika kamu berhasil mengirimkan bangau roh, kalian tidak akan bertahan cukup lama. Wen Xuan mendengus dengan dingin. Penatua Yu, tidak perlu membuang nafas untuknya. Karena mereka berasal dari sekte iblis, semuanya akan dihukum. Kami bukan dari sekte iblis. Kultivator berjubah darah tertawa dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kirim ke saya dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, kalian semua akan dibunuh tanpa ampun. Tidak ada yang akan selamat. Oh, benar. Ada seseorang bernama Susimo di antara kalian. Apakah Anda tunduk kepada saya atau tidak? Saya akan menekan Anda secara pribadi dan menyiksa Anda sampai mati sedikit demi sedikit. Hehehe. Kultivator berjubah darah mengeluarkan serangkaian tawa menyeramkan. Kirim. Wen Xuan juga tersenyum. Minta izin dari pedang di tanganku dulu. Saat itu, kultivator berjubah darah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, tunggu apa lagi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo terkejut dan berteriak, semuanya, bubar. Ada mata-mata di sekte itu. Wen Xuan adalah orang pertama yang bereaksi dan segera menghancurkan jimat pelindung di tangan kirinya. Sebuah penghalang cahaya langsung bangkit dan menyelimutinya. Dentang, ada suara renyah. Percikan terbang kemana-mana. Pedang terbang menghantam penghalang pelindung Wen Xuan, menyebabkannya bergetar dan hampir runtuh, jelas betapa kuatnya serangan itu. Itu hanya jarak 1 sentimeter. Jika Wen Xuan sedikit lebih lambat, dia pasti sudah mati. Faktanya, alasan mengapa Wen Xuan yang pertama bereaksi adalah karena pertanyaan Su Zimo sebelumnya tentang bejana roh. Saat itu, Wen Xuan tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika dia melihat kedatangan pasukan yang begitu kuat bersama dengan jebakan yang telah disiapkan, Wen Xuan samar-samar menyadari bahwa mungkin ada mata-mata di sekte tersebut dan menjadi waspada. Kalau tidak, tidak mungkin perjalanan mereka ke lembah Dongling hari ini bisa bocor. Tentu saja, dugaannya agak kabur dan Wen Xuan tidak punya waktu untuk memverifikasinya. Tepat pada saat kultivator berjubah darah mengatakan kalimat itu bersamaan dengan teriakan Su Zimo, Wen Xuan menghancurkan jimat pelindungnya tanpa berpikir 2 kali. Ketika dia merasakan serangan mengerikan di belakangnya, Wen Xuan mengerti bahwa dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka dan tidak bisa menahan keringat dingin.